Apa nikah kontrak? Bu Ranti sampai memegangi dadanya yang tiba-tiba terasa sesak saat mendengar pernyataan putranya itu. Untuk apa kamu melakukan hal seperti itu, menikah dan memulai hubungan yang baru, apa susahnya? Leon yang sempat tertunduk ini memberanikan diri menatap sang mama. Mama masih bertanya kenapa, apa mama lupa, bagaimana hancurnya aku hanya karena seorang wanita. Cukup, Ma, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika Lily ingin aku menikah, oke fine. Aku akan menikah tapi hanya dengan batas waktu yang aku tentukan sendiri. Bu Ranti berdiri dari posisi duduknya dengan sorot mata tajam. Mama tidak pernah setuju dengan semua ide lah kamu ini. Zeva itu wanita yang baik tapi kamu memanfaatkan dia demi kepentingan sendiri. Tanpa pikir panjang Leon pun segera berdiri dari posisi duduknya. Aku sudah bicara padanya dan dia setuju untuk menikah di atas perjanjian. Ma, mengertilah, kami tidak saling mencintai dan selamanya pun akan seperti itu. Ah, Mama pusing. Bicara sama kamu bikin tekanan darah Mama naik. Terserah kamu tapi dengar sumpah serapah Mama ya. Mama sumpahin kamu jatuh cinta dengan Zeva bucin sampai ke ubun-ubun. Bu Ranti berbalik dan segera melangkah pergi sambil menghentak-hentakkan kakinya karena kesal. Ya, anak dan ibu itu sudah biasa bertengkar karena ketidaksamaan prinsip hidup. Meski begitu Leon dan sang mama saling menyayangi. Sementara itu, Leon masih berdiri di sana seraya memandangi kepergian sang mama yang masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 3 kediaman mewah tersebut. Huff, kebiasaan mama. Suka nyumpahin anak sendiri. 1 minggu berlalu. Sesean, terus sayang. A4HK aku sudah tidak tahan A4H. F asterisk cek baby A4H. Hentakan terakhir membuat Sean dan Tante Linda sampai ke pang 4K kepo 4 San. Tubuh Sean jatuh terpempat ring di samping Tante Linda, keringat bercucuran dari dahinya dengan napas naik turun karena aktivitas yang cukup menguras tenaga. Setelah beberapa saat Sean menoleh melihat Tante Linda yang sedang mengenempatkan pakaiannya. Jadi proyek iklan bulan depan untuk aku, kan? Tante Linda yang baru saja selesai mengenakan seluruh pakaiannya mendekati Sean. Tentu saja, baby. Hari ini kamu sudah memo 4 kan aku. Kalau begitu aku mau mandi dan pulang, sampai jumpa besok di kantor. Sean tersenyum dengan mata terpejam. Hidup di ibu kota yang sangat berat membuatnya rela melakukan apapun demi bisa memenuhi kebutuhan hidup elitnya. Sudah menjadi rahasia umum jika seorang model pria seringkali menjadi simpanan tante-tante kaya. Begitu juga dengan Sean sekarang, Tante Linda adalah janda kaya sekaligus pemilik agensi model tempatnya bernaung. Kerja kerasnya sebagai model dan PMU 4S Run 4 nanogram sudah membuahkan hasil. Sekarang dia tidak lagi tinggal di apartemen, dia sudah mempunyai rumah dan mobil mewah. Meski semua sudah dia dapatkan, hidup Sean sepi tak sempurna. Obsesinya kepada uang malah membuatnya jatuh semakin dalam ke jurang gelap tak berujung. Setelah kepergian Tante Linda, Sean beranjak turun dari atas ranjang, melangkah keluar menuju balkon utama rumah dengan desain minimalis miliknya. Pandangannya menatap nanar ke arah langit sore yang terlihat mendung dan gemuruh petir terdengar menggelegar. Hingga tiba-tiba dia ingat sesuatu dari masa lalunya. Dia sangat takut hujan petir, apa sekarang dia hidup baik-baik saja? Gumam Sean sambil mencengkram erat besi pembatas balkon saat lagi-lagi kehampaan itu seolah mencekiknya. Prosesi pernikahan baru saja selesai dilaksanakan secara sederhana di kediaman keluarga Horowitz. Dengan dituntun oleh Bu Ranti dan Cindy, Zeva keluar dari kamar pengantin untuk menghampiri Leon yang masih duduk di depan penghulu. Terlihat Lily segera berdiri dari posisi duduknya, menghampiri Zeva dan langsung memeluknya. Mommy Zeva, ayo Lily antar.
Zeva tersenyum tipis seraya meraih uluran tangan putri sambungnya itu. Dia tidak bisa menutupi rasa harunya karena hari ini resmi menjadi seorang ibu untuk gadis kecil yang begitu cantik dan baik. Ya, sejak dulu Zeva memang bercita-cita menjadi seorang ibu. Namun sayang keinginannya itu tidak disambut baik oleh Sean. Kehamilannya malah dianggap sebagai beban. Janin yang masa itu baru saja tumbuh kembang dalam rahimnya, seolah tahu jika kehadirannya tidak diinginkan hingga memilih gugur sebelum melihat dunia. Gadis kecil itu menuntun ibu sambungnya hingga duduk di samping dedinya. Lily menyatukan tangan kedua orang tuanya hingga saling menggenggam satu sama lain. "Dedi," Lily tahu Dedi orang baik. "Jangan jahat sama Mommy ya, Lily mau lihat Dedi bahagia, jangan kerja terus." Lily sayang Dedi. Dedi juga sangat sayang sama Lily, ucap Leon seraya mengusap pucuk kepala putrinya. Lily beralih menatap Zeva yang duduk di samping Leon. "Mommy, terima kasih ya udah mau jadi Mommy Lily. Jagain Dedi ya, kalau nakal lapor saja sama Oma dan Lily. Mulai sekarang Lily janji akan jadi anak baik, nurut sama Mommy juga. I love you Mommy." Zeva tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Dia mendekat dan langsung mencium pipi anak sambungnya itu. "Love you too. Terima kasih sayang." "Sayang, ayo sini," ucap Bu Ranti, memanggil Lily agar segera menghampirinya. Tanpa pikir panjang Lily segera berbalik pergi menjauh dari kedua orang tuanya. Kini tinggallah Zeva dan Leon yang duduk di hadapan penghulu. Tatapan keduanya terlihat begitu datar, tidak ada rona kebahagiaan seperti pasangan pada umumnya. Setelah acara ini selesai, mereka akan hidup dalam dunia sandiwara yang mereka bangun bersama. Menjadi suami istri yang saling mencintai ketika di rumah dan menjadi seorang bos dan bawahan ketika di kantor, rencana keduanya telah tersusun epik untuk 6 bulan ke depan. Sekarang, pasangkan cincin kawin ini ke tangan istri Anda. Nanti bergantian dengan Nona Zeva, ucap Pak Penghulu. Dengan malas Leon meraih satu cincin dan langsung dipasangkan ke jari manis Zeva. "Leon, cium dong istrinya," sahut Mama dari jarak beberapa meter. Dengan senyum terpaksa Leon mendekat dan langsung mencium singkat kening Zeva. "Apalah dosa saya sampai harus menikah dengan wanita menyebalkan seperti kamu," bisik Leon lalu memundurkan tubuhnya. Kedua bola mata Zeva membulat dengan bibir berkomat kamit tidak jelas. Tanpa pikir panjang dia segera meraih cincin yang tersisa di atas meja dan langsung dipasangkan ke tangan pria yang saat ini sudah resmi menjadi suaminya. Setelah selesai Zeva menundukkan kepalanya mencium tangan Leon. "Apalah dosa saya sampai harus menikah dengan es balok seperti Anda," bisiknya balik. Leon hanya bisa mendengus kesal, andai saat ini hanya mereka berdua di sana, mungkin Leon tidak akan menahan diri untuk meluapkan kekesalannya. Dia tidak menyangka, Zeva akan membalasnya. Malam semakin pekat saat Leon mengantar Bara sampai ke depan teras rumahnya. "Tidak biasanya kamu mengantar aku sampai ke depan, kamu menghindari istrimu ya?" tanya Bara dengan tatapan meledek. "Cek, siapa juga yang menghindar? Aku hanya ingin mencari angin, sana pulang," ucap Leon yang terlihat kesal. Lagi-lagi Bara berhasil dibuat terkekeh saat mendengar ucapan Leon. Dia tahu sahabatnya itu adalah pria yang gengsinya sangat tinggi. "Ya sudah, aku pulang dulu." Bara menepuk pundak Leon pelan. "Selamat menikmati malam pertama, sepertinya malam ini akan hujan lagi, masuk sana. Juniormu butuh olahraga. Pergi atau aku lempar sendal nih," ucap Leon sambil mengangkat satu sandalnya untuk dilemparkan ke Bara. Iya. Bara segera melangkah menuju mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Sementara itu Leon masih berdiri di sana, memandangi kepergian Bara hingga menghilang dari balik pagar yang tinggi menjulang di depan sana. Di dalam kamar Lily,
Zeva duduk di tepi ranjang sambil menatap wajah anak sambungnya yang kini tertidur lelap. Dia yang notabene menyukai anak kecil, sangat menikmati momen pertamanya membacakan dongeng untuk Lily. Perlahan dia menarik naik selimut hingga ke batas dada Lily. Sepertinya aku tidur di sini saja. Zeva segera naik ke atas ranjang dan berbaring di samping Lily. Klek. Pintu kamar itu terbuka. Zeva yang baru saja hendak memejamkan mata kembali bangkit dari posisi berbaringnya saat melihat Bu Ranti muncul dari balik pintu. Loh, Zeva, kamu tidak berniat tidur di sini, kan? Seketika Zeva langsung panik saat mendengar pertanyaan ibu mertuanya itu. Dia segera turun dari atas tempat tidur dan menghampiri Bu Ranti. Ah, itu saya, hanya itu Zeva. Potong Bu Ranti. Mama tahu perjanjian pernikahan antara kamu dan Leon. Kelopak mata Zeva sontak terbuka sempurna, saat mendengar penuturan Bu Ranti. Tapi Mama harap kalian bisa saling menerima. Masa bodoh dengan perjanjian itu. Sekarang Mama mau kamu kembali ke kamar kamu ya, nak. Kalian sudah menikah dan ini adalah malam pengantin kalian, ucap Bu Ranti lalu tersenyum kepada menantunya. Iya, Ma. Tanpa banyak bicara, Zeva segera keluar dari kamar itu. Dia terus melangkah pergi hingga menuruni tangga dengan sejuta pertanyaan memenuhi kepalanya. Malam pertama seperti apa yang akan dia lewati bersama pria asing nan arogan yang membuatnya tak habis pikir. Langkah demi langkah Zeva tapaki hingga akhirnya sampai di depan pintu kamarnya. Sejenak dia mencoba mengatur napas lalu memberanikan diri masuk ke dalam. Baru saja sampai di ambang pintu, tubuhnya kembali terpaku dengan mulut terperangah saat tiba-tiba saja Leon melempar bantal ke arahnya. Kamu bisa tidur di sofa, ucap Leon dengan santainya. Kedua tangan Zeva tercengkram erat. Hal ini adalah salah satu alasannya enggan untuk satu kamar dengan Leon. Dasar laki-laki tak berperasaan, dia pikir aku akan menangis terseduh-seduh saat diperlakukan seperti ini, lihat saja, batin Zeva. Dia segera meraih bantal yang tergeletak lantai lalu dilemparkan kembali hingga mengenai kepala Leon. Itu saya kembalikan. Leon menoleh dengan raut wajah kesal. Dia segera bangkit dari posisi duduknya menghampiri Zeva yang dengan berani melempar bantal hingga mengenai kepalanya. Kamu berani sekali, nyali kamu lumayan juga. Yang mulai duluan siapa? Hah? Di luar rumah ini mungkin saya bukan siapa-siapa tetapi selama saya berada di rumah ini saya adalah istri Anda dan Anda harus menghormati saya sebagai istri Anda, paham? Leon berusaha menahan diri agar tidak keluar batas. Dia tahu Lily sangat menyayangi Zeva, tentu dia tidak boleh berlaku kasar. Cek. Oh begitu. Oke, tunggu pembalasan aku besok di kantor. Kamu akan tahu sih. Daddy, Mommy. Leon tak bisa melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba saja Lily datang bersama Bu Ranti. Wajah kesal yang tadi tergambar jelas kini tersenyum lebar. Loh, Lily belum tidur? Tanya Leon seraya merangkul mesra Zeva. Lily terbangun. Dia ingin memastikan kamu dan Zeva baik-baik saja, sahut Bu Ranti. Wah, Mommy dan Daddy mesra sekali, ucap Lily yang terlihat begitu antusias. Ya tentu saja, Daddy dan Mommy sangat akrab sekarang. Leon menoleh menatap Zeva dengan senyum yang tergambar di wajahnya. Iya kan sayang? Ahaha, iya dong. Masa Mommy dan Daddy berantem sih, ucap Zeva untuk meyakinkan Lily. Mesra apanya? Pria ini benar-benar pandai berakting, batin Zeva. Lily lega deh. Bisa bobo nyenyak, ucap Lily sambil mengelus dada. Lily, mau Mommy temani tidur? Mommy bacakan dongeng lagi ya, ayo, sahut Zeva sambil berusaha melepaskan rangkulan Leon dari bahunya. Sayang, ini kan malam pertama kita,
masa kamu mau tidur sama Lily sih? Ucap Leon lalu dengan berani mencium pipi Zeva. Ya, semua itu dia lakukan agar Lily yakin jika hubungan mereka baik-baik saja. Jangan tanya ekspresi wajah Zeva seperti apa, dia mencengkeram erat pinggang Leon karena kesal. Betul. Mommy tidur di sini saja, kalau tidur sama Lily, kapan punya dedenya, sahut Lily. Ahaha, benar sekali cucu Oma. Kalau gitu kita balik ke kamar lagi yuk, ucap Bu Ranti. Oke, Oma. Lily kembali beralih melihat kedua orang tuanya. Good night Daddy, Mommy. Good night my sweetie, ucap Leon sambil melambaikan tangannya. Setelah Lily dan Bu Ranti keluar dari kamar, Zeva segera melepaskan rangkulan tangan Leon dari bahunya. Ngapain sih pakai acara nyium saya? Hah? Ini tidak ada di perjanjian ya, Anda sendiri yang bilang tidak akan ada sentuhan fisik. Leon berdecak kesal seraya berkacak pinggang. Kamu pikir saya sengaja? Ini bagian dari sandiwara, kamu mau Lily curiga dan sedih lagi. Zeva hanya terdiam sambil berpangku tangan. Sebagai gantinya karena Anda sudah mencium saya, malam ini saya yang tidur di ranjang. Hah? Enak saja, ini kamar saya. Tempat kamu itu di sofa, ucap Leon yang tak mau kalah. Zeva tidak memperdulikan ucapan Leon. Segera terbalik dan langsung naik ke atas ranjang lalu merebahkan tubuhnya. Kamu tidak dengar aku. Malam ini kamu tidur di sofa, ucap Leon lagi namun sayang Zeva memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Helaan nafas Leon terdengar begitu berat. Sejak awal pertemuan, mereka memang sudah tidak cocok dan sekarang takdir menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Tentu saja yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang tidak bisa dihindari. Oke, kalau kamu tidak mau mengalah aku juga tidak akan mengalah. Leon melep 4 es baju kaos hitam polos yang dia pakai lalu ikut berbaring di samping Zeva. Apa yang Anda lakukan? Kenapa lepas B4Ju? Tanya Zeva yang terlihat gugup saat melihat perv berotot milik Leon. Kenapa? Panik. Aku bahkan biasa tidur tanpa mengenakan sehel 4i benang pun. Kamu mau lihat? Leon mengerahkan tangannya hendak membuka keempat ensing cel 4 nanya. Kia. Dasar mi asteris sum. Zeva segera turun dari atas ranjang sambil memeluk bantalnya. Hahaha, makanya jangan sok berani. Sana tidur di sofa, besok kamu harus ke kantor pagi-pagi sekali. Sebagai sekretaris baruku, kamu akan mempunyai banyak pekerjaan, ucap Leon lalu merebahkan tubuhnya. Zeva tak punya pilihan lain, dia melangkah dengan lemas menuju sebuah sofa panjang yang ada di kamar itu. Besok mereka akan beraktivitas seperti biasa, tidak ada bulan madu seperti pasangan pengantin pada umumnya, karena mereka pun tidak mengharapkan hal itu. Setidaknya, mereka mulai bisa menerima keadaan meski bukan untuk bertukar peluh di malam pertama yang kelabu.